Oke, selamat pagi. Balik lagi di Breakthrough Podcast ya. Hari ini kita berkunjung ya, bukan kedatangan tamu. Berkunjung ke suatu tempat yang luar biasa di satu GPDI Immanuel Kebonrejo. Hari ini kita akan ngobrol dengan dua orang ya. Biasanya kan satu, hari ini pasangan ya. Jangan tanya saya dengan siapa, saya masih sendiri ya. Hari ini kita akan berbincang-bincang, ngobrol aja dengan dua orang yang luar biasa, mantan pengerja sekaligus masih pengerja ya, dan beliau sebagai bapak gembala dan ibu gembala yang luar biasa. Dari masa mudanya dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan hal-hal yang boleh dibilang luar biasa kasih karunia Tuhan buat mereka. Nah, langsung aja kita akan berkenalan dengan, silakan, boleh yang pertama. Selamat pagi, nama saya Rudi Paul Montolalu dan ini istri saya. Nama saya Dorcas Manurung, asal dari Medan. Oke. Satu dari Medan, satunya dari Jawa asli ya? Asli. Tapi lahir di mana? Jawa juga di ya? Malang. Nah, kan soalnya kita taunya Kak Rudi itu dari Manado. Tapi kadang juga berlogat Medan, kadang berlogat nggak jelas di mana. Dia itu bisa di mana-mana ya. Oke. Pak, original story aja sih. Boleh tahu nggak kapan lahirnya? Maksudnya tanggal lahirnya atau apa? Lahir di mana? Terus latar belakang keluarganya kayak gimana? Boleh nggak original story dari Kak Rudi dulu? Kalau saya lahir di Malang dan saya anak angkat dari Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta Dani Romokoi, dan sampai saat ini pun saya masih membantu pelayanan di GPD Tiberias Pare sekaligus yang kita sudah percayakan sedang jemaat yang ada di GPD Immanuel Kebonrejo. Kalau Kak Dorcas sendiri? Latar belakang keluarga atau latar belakang pelayanan? Ya, latar belakang keluarga dulu, karena kita original story dulu. Oke. Ya, nama saya tadi udah perkenalan, asal saya dari Medan, lahir di Medan, asli orang Medan. Tanggal lahirnya dikasih tahu? Boleh. Oh, iya. Siapa tahu mau kirim hadiah ulang tahun. Iya, terima kasih. Sudah lewat. Tanggal 2 Januari. Ya. Ya, udah lewat ya. Apa-apa. 1991. Ya puji Tuhan, saya dari keluarga Kristen. Dari kecil saya udah dididik dengan dengan peraturan-peraturan yang ada di keluarga saya. Itu peraturannya ketat sekali. Oke. Nah, kalau keluar itu mesti dikasih tahu sama opa oma. Soalnya saya sekolah di opa oma. Seperti itu. opa oma ya. Oke. Berarti bukan peraturan sih, kalau saya bilangnya itu ada kayak nilai-nilai yang harus dipatuhi gitu ya. Wow, luar biasa ya. Kalau kita nggak tahu, kamu peraturannya gimana di rumah? Tapi saya pengen tanya nih, mungkin dari Kak Rudi dulu ya. Kalau aktivitas sekarang mungkin selain pelayanan, ada nggak aktivitas lain selain pelayanan? Ya, puji Tuhan, selain pelayanan juga dipercayakan untuk mengajar di SMP Soleman dan SMP Katolik di Pare ya, Yohanes Gabriel ya. Oh, sebagai guru? Kalau di Katolik sebagai guru ekstra pramuka, kalau di SMP Soleman Batu sebagai guru agama. Wow, mantap ya. Jadi selain di gereja, pelayanan di gereja, juga ada di sekolah ya. Sekolah itu pun juga sebagai pelayanan ya pastinya ya, bukan hanya ya kewajiban untuk mengajar, enggak. Kalau Kak Dorcas sendiri selain jadi istri? Iya kan? Istri. Selain jadi pendamping hidup ya, bantu pelayanan suami ya. Mempersiapkan ya istilahnya. Jadi tiang doanya buat Kak Rudi ya. Wih, tiang doa. Oke. Aku to the point aja ya, karena kita ngobrol dengan hamba Tuhan, kita harus to the point aja sih. Buat Kak Rudi sama Kak Dorcas, sebenarnya dari awal punya cita-cita nggak sih sebagai hamba Tuhan? Nggak ada. Kalau saya cita-citanya memang jadi tentara. Iya. Oke. Kalau Kak Dorcas sendiri? Kalau saya jadi dokter. Jadi dokter. Ya. Dokter apa ini Kak? Dokter hewan, dokter cinta, atau dokter apa? Intinya ya dokter aja. Yang penting nggak dokter hewan. Oke. Dokter ya. Balik ke Kak Rudi. Cita-cita jadi tentara. Nah, waktu sudah pernah berjuang untuk sampai jadi tentara Kak? Atau ya cuma cita-cita gitu? Sementara pernah dulu sampai pantokir, tapi akhirnya gagal. Oke.
dan akhirnya nggak jadi. Nggak jadi tentara, Iya. tapi jadi tentaranya Tuhan Jadi hari ini tentaranya ya. Tuhan, Mantap, nah itu itu. lebih dahsyat ya. Iya. Cak, cuma aku pengen tahu waktu ketika Kak Rudi nggak jadi tentara, istilahnya boleh dibilang nggak jadi tentara, nggak berhasil gitu ya. Apa respon Kak Rudi ketika itu waktu ya udah nggak jadi? Yang dilakukan apa Kak? Respon Atau- saya ya tetap selalu berserah kepada Tuhan. Oke. Tapi di balik itu semua ya mungkin secara manusia ada rasa kecewa ya Iya. dengan cita-cita yang tidak tercapai, tapi di balik itu juga Tuhan punya caranya Tuhan sendiri. Dengan cara Tuhan sendiri inilah ternyata cita-cita saya sebagai tentara Allah Wah, yang harus mantap menyampaikan itu, firman luar biasa. Tuhan. Ternyata tentara yang lebih di dunia dan di surga ya. Ya. Dua-duanya kok jadi ngeri ya ngomongin dunia dan surga. Tapi selain itu Kak, selain cita-cita jadi tentara, ada nggak? Kan udah jadi tentara nih nggak jadi. Terus ada nggak berubah jadi mungkin jadi pilot atau jadi apa gitu, ada Nah, nggak? sempat dulu juga pernah ikut kursus masak, pengen jadi koki. Wih, mantap ini. Kan. Ini beda banget ya dari tentara Ya. ke koki. Karena dulu sering diajak ke pasar, disuruh ke pasar, akhirnya kok kayaknya orang masak itu enak ya kelihatannya. Nah, akhirnya dulu pernah sempat kursus di Kediri, kursus masak, jalan 3-4 bulan, berhenti Wow. karena biaya. Karena Oke. kan setiap praktek harus Ada biaya yang dikeluarin ya. Bahan-bahan dan sebagainya. bahan-bahan gitu. yang harus kami siapkan. Oke. Tapi dari situ ya enggak patah semangat juga. Ternyata bisa juga masak sendiri, enggak harus kursus. Oke. Mantap juga ya. Oke, kalau Kak Dorka sendiri kan jadi dokter nih. Sudah sampai mana Kak? Sampai pintu depan. Enggak sih, karena waktu SD dulu Oke. saya yang terpilih jadi dokter kecil. Jadi pengen jadi dokter gitu. Tetapi karena berhubung setelah tamat sekolah, karena maksudnya gini, saya sayang sama opa saya gitu kan. Opa saya juga sayangnya melebihi dari anak cucunya gitu. Jadi apapun yang dikatakan opa itu saya lakukan gitu. Walaupun itu bertentangan sama orang tua saya, yang penting apa kata opa iya gitu. Nah, opa yang suruh saya masuk sekolah Alkitab. Awalnya orang tua mendukung, ya udah kuliah dulu, cari kerja apa kek gitu ya. Tetapi opa bilang kamu masuk sekolah aja, sekolah Alkitab. Kalau udah kerja, udah nyaman, lupa pasti sekolah Alkitab gitu. Betul. Ya apa ya? Nggak berjuang sih sampai sana, kepengen sampai sana iya. Tetapi bersyukur sih lebih dari dokter hari ini, maksudnya membalut jiwa-jiwa yang luka seperti itu. Dalam banget kata-katanya, membalut jiwa-jiwa dan hati yang terluka. Ya, oke. Itu kan tadi udah cita-cita terus akhirnya gagal, dan tapi tetap semangat kan ya. Nah, pada titik mana sih akhirnya Kak Rudi memutuskan oke, aku jadi hamba Tuhan? Atau karena terpaksa? Di saat titik pada waktu saya masih di Jakarta ikut kakak saya di Bintaro, ambil keputusan untuk melayani Tuhan. Ada nggak sesuatu kejadian yang membuat Kak Rudi akhirnya oke, aku memutuskan ini? Atau sampai sekarang ya masih teringat ya waktu kecelakaan. Ya bukan karena naksar juga sih, enggak. Tapi ini mungkin suatu peringatan Tuhan bahwa hidup itu masih ada kesempatan yang terpercayakan. Jadi jangan sampai kita sia-siakan dalam hal-hal yang tidak berguna. Ya, betul. Oleh sebab itu, ketika itu juga saya ambil keputusan untuk melayani Tuhan. Jadi habis kecelakaan kayak ngomong sama Tuhan, Ya. Tuhan kalau aku sembuh gitu ya? Ya enggak juga sih. Enggak juga. Komitmennya memang Ya, melayani pokoknya Tuhan. mau melayani Tuhan ketika Tapi satu sembuh. hal itu bukan buat pelarian ya. Ya, Karena oke. cita-cita yang tidak tercapai tidak. Nah, Memang itu dia. kerinduannya. Karena pada waktu itu kan juga saya masa kecilnya juga dididik di panti asuhan. Jadi betul. masa melayani di situ pun juga luar biasa lah. Membentuk ya, Membentuk karakter sifat kita. Luar biasa ya. Jadi memang ada momen kejadian itu yang membuat mungkin panggilannya semakin semakin kuat. dapat ya, Dapat. makin kuat dari Tuhan ya. Kalau Kak Dorcas sendiri ketika momen apa yang membuat Kak Dorcas memutuskan melayani Tuhan? Mungkin dari Oma atau Opa memang mendorong ya, tapi kok bisa buat keputusan? Kadang kan kita sebagai anak muda kayak bandel, ngapain sih Tuhan gitu. Boleh diceritain Kak? Ya nggak tahu ya apa yang terjadi waktu itu di kehidupan saya seperti itu ya. Ketika
saya masuk sekolah Alkitab, yang penting ya udah masuk aja gitu. Walaupun misalnya walaupun panggilan itu tidak ada di hati saya, tetapi ya udah masuk aja. Tetapi yang saya ingat waktu itu ketika saya masuk sekolah Alkitab, melangkahkan kaki di sekolah Alkitab, satu komitmen yang saya ambil, apapun yang terjadi, misalnya apapun yang misalnya ya kekurangan apapun, uang atau apa, yang penting jangan minta sama keluarga, itu aja. Memang pada saat itu Tuhan uji, benar Mas, Tuhan uji, tetapi puji Tuhan bisa bertahan, dan disitulah saya merasakan ini panggilan, bukan karena dasar motivasi keluarga lagi, tetapi karena memang panggilan seperti itu. Memang benar-benar panggilan dari Tuhan ya akhirnya. Oke. Mungkin dari Kak Rudi atau Kak Dorcas ya. Saya pengen tahu sih, kan kita semua mungkin di sini boleh dibilang ya kita anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan, tapi sebagai hamba Tuhan pasti ada sesuatu yang lebih beda ya. Tantangan apa sih yang Kak Rudi atau Kak Dorcas hadapin ketika jadi hamba Tuhan? Ada nggak tantangan yang benar-benar wah rasanya kok berat di sini? Ya, kalau masalah tantangan ada banyak ya. Khususnya terlebih lagi dalam melayani jemaat. Karena sifat jemaat itu kan berbeda-beda. Kalau nggak dilayani ngambek, ya kan bisa betul, jadi. Betul. Kalau nggak dilayani dengan baik juga nggak mau datang ke gereja. Ini kan jadi beban buat kami. Nah, tetapi di balik semua pelayanan yang kami jalani, kami tidak pernah mengeluh karena kami justru bersyukur hidup yang masih Tuhan berikan. Pernah suatu ketika ya memang harus melayani orang mati pada waktu malam, itu pun harus kami layani. Walaupun secara manusia kami ngantuk, butuh istirahat ya kan. Tapi kami sudah komitmen dengan Tuhan karena sesuai panggilan kami dipanggil untuk melayani. Jadi dipanggil bukan untuk dilayani, tapi dipanggil untuk melayani. Jadi apapun yang terjadi, jemaat bagaimanapun harus tetap kami layani. Itu tantangan dari kami selama pribadi saya dalam melayani Tuhan. Tapi saya bersyukur, bukannya saya meminta sama Tuhan. Sampai sekarang pun saya nggak pernah masuk rumah sakit. Selama saya masuk terjun dalam pelayanan. Ya bukannya saya sombong, tidak. Tapi selama saya belajar melayani Tuhan terus, Tuhan masih beri kasih kesehatan. Itu yang terpenting. Kalau Kak Dorcas sendiri mungkin ada nggak? Tantangannya ya ada sih gitu ya. Ada sih ya. Pasti ada lah. Ya, setiap kita manusia pasti ada tantangan ya. Ya sebagai sebagai ibu gembala, sebagai ibu rohani, saya cuma berdoa Tuhan berikan hikmat gitu. Maksudnya kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan itu harus menjadi satu teladan bagi jemaat gitu. Jadi ketika misalnya nih kemarin hari pas pergantian tahun itu kita kan kumpul-kumpul, ada jemaat yang sampai cerita tentang masalah pribadinya dengan suaminya, masalah keluarganya, sampai nangis seperti itu gitu. Nah tantangan dalam diri saya itu, saya orang Batak asli. Jadi kalau mereka berbahasa Jawa, saya dalam hati Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan hikmat. Sampai di rumah, Rabi itu artinya apa sih, sampai tak tanya. Seperti itu. Itu sih tantangannya, tantangan dalam dalam bahasa gitu. Ya. Ternyata tantangannya banyak banget ya. Apalagi beda budaya, beda suku. Ya. Tapi Kak Dorcas kan sudah pelayanan di Bali sama di TC di Wates ya. Pastinya sedikit sudah mengerti bahasa Jawanya ya. Pertanyaan ini mungkin pertanyaan klasik ya. Pernah nggak sih ngalamin kayak gini? Udahlah aku stop aja jadi hamba Tuhan. Pernah. Kenapa itu Kak? Kenapa? Boleh diceritain? Pernah saya katakan gitu karena merasa capek. Dari pagi sampai malam gak ada istirahat. Dan lagi dengan pengerjaan yang kurang, saya harus jalankan semua itu. Tapi di balik itu Tuhan tegur. Kalau kamu hidupmu sudah tidak mau, ya kamu berhenti sampai sini. Tapi saya bilang ya Tuhan, saya minta maaf. Ya sudah wis, terserah Tuhan sekarang. Betul. Kalau Tuhan mau pakai dimanapun ya saya siap. Makanya satu hal dalam pelayanan hidup ini luar biasa. Ya. Jangan pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Itu aja bagi saya. Tetap harus semangat melayani Tuhan ya. Kayak saya pernah juga dapat itu, kalau kamu mau berhenti pelayanan, ya udah kamu berhenti aja di dunia. Berarti hidup itu udah harus berhenti. Selesai gitu ya. Betul, mantap. Prinsip yang luar biasa ya Kak. Mungkin ketika ngalamin itu,
apa yang Kak Rudi lakukan selain minta maaf sama Tuhan gitu? Terus apa yang Kak Rudi lakukan selain minta maaf sama Tuhan? Mungkin Kak Rudi melakukan doa atau apa gitu? Iya, terutama doa sama Doa Tuhan, sama ya, Tuhan, minta ya. ampun ya, Iya. karena secara manusia yang memberikan kekuatan kan Tuhan, bukan Betul. kita. Hmm. Makanya saya dari situ menyadari ya minta ampun sama Tuhan kalau perkataan saya mungkin bagi Tuhan itu kecewa ya. Iya. Secara manusia kalau kita pikir Tuhan mungkin kecewa dengan perkataan kita, tapi Tuhan masih sayang, Tuhan masih kasih kesempatan. Itulah arti pelayanan buat saya secara pribadi ya. Sampai habis ya Sampai istilahnya. habis. Kalau Kak Dorka sendiri pernah nggak ngalamin? Untuk sampai saat ini ya, Iya. sampai saat ini belum sih. Tapi ya namanya manusia yang namanya capek iya. Iya. Sampai pernah karena rutinitas. Saya gini, prinsip saya jangan pernah keluar kata capek dari mulutmu. Nah, kalau dan itu saya tanamkan gitu ya. Dan suatu saat karena rutinitas yang begitu banyak, saya sampai tersungkur, Tuhan saya capek gitu ya. Capek maksudnya dengan rutinitas gitu ya, sampai ketiduran tersungkur gitu. Saya sadar disitulah saya mengalami kekuatan baru kembali. Kalau mau keluar dari yang namanya pelayanan tidak gitu ya, tidak, karena memang udah komitmen gitu. Mau mati di pelayan ya wes gitu ya. Puji Tuhan ya. Di sini kita tahu ya bahwa hamba Tuhan juga manusia, teman-teman. Mungkin mereka juga merasa capek atau lelah. Makanya sebagai jemaat kita perlu support doa juga buat mereka ya. Karena kita kan sering didoain ini pasti sama Bapak Ibu Gembala didoain. Makanya kita juga perlu doain mereka untuk tetap semangat, tetap kuat ya. Oke, kan tadi kalau udah dibilang pernah nggak pernah ya, istilahnya Kak Rudi bilang udah pernah mau berhenti dari pelayanan. Nah, kan ini kita ke yang romantis boleh nggak sih? Kayaknya aku dari tadi pengen yang ke romantis gitu ya. Oke. Kan Kak Rudi sama Kak Dorcas menikah tahun 2021 ya? Ya. Iya bener akhir tahun. Saya datang. Oke. Boleh nggak diceritain ya? Awalnya gimana sih pertemuan Kak Rudi sama Kak Dorcas? Terus siapa dulu yang timbul cinta dulu, siapa dulu ya? Ya. Nah, mungkin nggak pernah ngaku ya. Mungkin berdua nggak pernah ngobrol. Siapa dulu yang jatuh cinta atau gimana ya? Boleh nggak diceritain awalnya kayak gimana? Awal pertemuan kami di Sekolah Kitab, karena kebetulan waktu itu saya jadi pembina Kids Camp dan beliau ini istri praktek di PJ. Jadi karena dia di bagian kafetaria, jadi saya sering ke kafe. Modus. Dan setelah itu, ya kalau saya secara pribadi memang langsung suka. Tapi Langsung. responnya beliau ini belum terlalu merespon. Ya. Lama kelamaan saya suka nganter buku ke Sekolah Kitab. Saya larinya kemana? Nggak ke perpustakaan, nggak ke toko beria, larinya ke kafetaria. Ya. Karena nyari kanditas. Bukan karena makanannya ya guys. Ya. Terus kalau Kak Dorcas dulu waktu Kak Rudi mulai menunjukkan sinyal-sinyal PDKT itu sebenarnya suka atau enggak? Ih, ketawa. Bener, jujur kan? Kenapa kok gitu? Jujur aja. Dia udah tahu. Dia itu bukan tipe saya. Dia itu maksudnya gini loh. Ya, kita sebagai cewek pengen punya cowok yang punya tipe benar ya para cewek ya benar ya, apalagi anak muda ya, tipe-tipenya ya. Ya, saya mau ini, saya mau itu. Sama sekali enggak seperti itu. Atau mungkin saat itu lagi ngincer yang lain? Enggak. Enggak ada ya, bener-bener kosong ya. Saat itu ketika dia memang saya masih menutup hati, Tutup. karena gini, sedikit cerita, saya dulu pacaran sama teman saya dan waktu itu waktu masuk pengerja saya putus, udah 7 tahun. Jadi kita itu udah komitmen gitu, kalau kamu belum nikah saya belum nikah gitu ya. Tapi benar seperti itu gitu, karena udah 7 tahun gitu ya. Dan disitulah saya belajar kayak ya namanya cewek ya, tutup hati gitu ya. Nah begitu udah jauh lah gitu ya. Terus saya belajar membuka hati lagi, ya dapatlah teman angkatan. Itu pun
ya berhenti seperti itu. Nah, saat itu beliau masuk. Nah, sebenarnya awalnya saya tolak gitu ya, sampai dia nangis gitu ya. Ternyata guys. Ih. Gak apa-apa. Itu kan dulu cerita story. Dia nangis gitu ya. Terus bulan berikutnya atau 1 minggu kemudian dia katakan lagi cintanya. Terus dalam hati ya kasihan juga gitu ya. Oh, kasihan. Enggak. Tapi gini, kalau saya tolak, apa ya, kita sebagai anak Tuhan harus bisa menggunakan hati nurani kita gitu ya. Lewat hati nurani terkadang Tuhan itu ngomong gitu ya. Kalau saya kalau saya tolak gimana ya? Terus hati nurani saya berkata jangan gitu ya. Ya udahlah. Saya terima, tapi tak bilang, saya masih belajar membuka hati, belajar untuk mencintai, belajar untuk menyayangi. Nah, lanjut berjalan bulan demi bulan. Ketika waktu itu kami memutuskan tunangan waktu tanggal 11 Maret kemarin. Itu pun ditunda karena apa? Karena saat itu saya jatuh sakit gitu ya. Terus dilanjutkan tanggal 25-nya, ya di situ tunangan. Dan di situ pun saya belum rasa sayang, rasa cinta itu belum ada sama sekali. Tetapi di saat pas tunangan itulah saya timbullah rasa cinta. Ternyata kayak gitu guys. Tapi saya cinta, saya sayang sama dia karena mengungkapkannya itu sulit ya. Karena saya minta petunjuk dari Tuhan gitu. Ceritanya sih panjang sebenarnya, kalau hubungan saya dengan beliau panjang sekali. Tetapi satu hal, bahwa Tuhan ada di dalam hubungan kami, hanya itu aja. Bener ya, cinta itu memang nggak ada alasannya. Iya bener, cinta itu nggak perlu alasan, tapi tindakan. Oke, boleh satu alasan, bukan satu alasan ya, satu pernyataan. Kenapa Kak Dorcas melihat Kak Rudi itu unggul, kelebihannya apa? Terus Kak Rudi melihat Kak Dorcas sih kelebihannya apa? Boleh di-share? Saya dulu atau? Terserah, siapa dulu mau berani dulu? Kalau saya melihat kelebihannya, biasanya orang Medan ini agak keras. Dari tutur katanya, sifatnya. Tapi ini beda. Lembut. Justru malah saya orang Jawa ini yang agak keras. Nah itu. Ya. Terus mungkin ya kalau itu kelebihan. Kalau kekurangannya Kak? Kalau kekurangannya yang perlu dilengkapi, bukan kekurangan sih. Apa yang perlu Kak Rudi dilengkapi buat Kak Dorcas menjadi lebih harus baik? Dilengkapi sekarang ini pergumulan kami ya. Seorang anak ya? Iya. Oke. Anak. Jomblo dilarang baper. Inilah pergumulan kami. Ya. Oke. Nah, kalau Kak Dorcas sendiri? Apa nih? Kelebihannya Kak Rudi. Oh, kelebihannya. Ada atau tidak? Ada. Pastinya ada ya. Oke. Kelebihannya itu ringan tangan gitu ya. Apa aja dikerjakan gitu ya. Jadi dia itu semangatnya itu luar biasa gitu ya. Jadi motivasi buat saya. Nah, kekurangannya itu yang perlu saya lengkapi dia itu kan orangnya gitu ya, gitu. Dan ngomongnya itu keras gitu ya. Kalau mau kenceng gitu ya. Jadi kadang suaranya dikecilin gitu ya. Maksudnya harusnya ya, kalau berbicara cara ngomong ya pastinya gitu ya. Tetapi ya itulah yang perlu saya rem gitu ya. Terus kalau ngomong sama orang itu kayak bentak-bentak gitu kan. Padahal memang pembawaannya seperti itu. Tapi bagi saya itu kan kayak bentak-bentak gitu. Jangan, ngomongnya dikecilin seperti itu. Mantap. Ada perbedaan nggak sih ketika pelayanan sebelum nikah dan sekarang udah menikah? Ada nggak perbedaan? Ada. Dari Kak Rudi sebelum nikah ya kadang kamar berantakan. Biasanya laki ya kan. Angger tidur masuk keringetan, gak cuci tangan, cuci kaki. Langsung gitu ya. Pokoknya namanya capek tidur. Sekarang enggak, harus cuci tangan. Bersih ya. Kamar harus bersih.
Oke. Ya, yang dulunya biasanya maaf kata baju bisa sehari 3 kali dipakai, sekarang enggak, sehari harus diganti. Ya kan? Tapi di balik itu semua ya saya bersyukur. Ternyata kebersihan itu lebih luar biasa. Bukan hanya secara jasmani, rohani pun juga harus bersih. Ya, kalau jasmaninya bersih, rohaninya Nah, ikut itu ya, ikut bersih saling juga. Ya. mengikuti. Kalau Kak Dorcas sendiri ada perubahan nggak? Perubahan apa ya? Nggak ada sih. Nggak ada yang ekstrim, perubahan ekstrim gitu. Kecuali bangun tidur tiba-tiba ini siapa orang? Nah, itu dia. Kalau berubah ekstrim ya harus maksudnya saya ini maksudnya kan ya di dalam keluarga itu semua Batak gitu ya, suaranya gede-gede. Tapi nggak tahu ya kalau suaranya itu gede saya langsung gitu loh, langsung apa ya? Oh, gitu. Jadi kalau dia udah begitu saya harus menguatkan hati. Kuatkanlah hatimu dan teguhkan hati. Ya seperti itu sih kalau maksudnya menghadapi suaranya gitu yang harus saya kuatkan hati saya. Oke. Tantangan apa ya? Bukan tantangan sih. Apa sih kerinduan Kak Rudi selain punya anak ya tadi ya? Kak Rudi sama Kak Dorcas yang mungkin lagi didoain, yang belum Tuhan beri sampai detik ini selain anak. Kalau kami tempat pelayanan sudah ada ya. Untuk sementara kami akan rencana pembangunan pastori. Karena jemaat sudah rindu untuk kami harus tinggal di sini. Nah, itu dia yang kami doakan sekarang untuk rencana pembangunan pastori di sebelah gereja ini supaya kami bisa tinggal bersama dengan jemaat di sini. Lebih dekat dengan jemaat ya otomatis ya. Itu yang kami rindukan sekarang untuk pembangunan ya untuk GBD Immanuel Rejo ya. Selain itu ini saya yang sering tanya ke Bapak Ibu Gembala itu biasanya gini, apa sih visi atau misinya Kak Rudi sama Kak Dorcas untuk GBD Immanuel, untuk jemaat atau gereja? Kalau visi kami itu menjangkau jiwa-jiwa. Ya. Banyak di sekitar ini masih karena kami dengar memang di gereja ini sebenarnya jemaatnya bisa hampir 80. Oh, puji Tuhan. Cuma karena ya kami tidak harus bicara di sini ya. Ya, betul. Hal. Ya. Akhirnya banyak beberapa jemaat yang sudah meninggalkan tempat ini. Tapi inilah pergumulan kami juga karena kami memiliki visi menjangkau jiwa-jiwa yang hilang. Karena kami percaya tempat ini akan menjadi berkat. Amin. Pasti kita doain sama-sama ya teman-teman. Buat yang lihat ini kita juga bantu doa buat Kak Rudi ya supaya Kak Rudi sama Kak Dorcas semakin kuat di dalam Tuhan. Oke. Pertanyaannya ini sebenarnya pertanyaan klasik sih. Apa sih yang menyebabkan Kak Rudi sama Kak Dorcas tetap mau di pelayanan ini? Oke, saya akan menjawab ya. Apa yang menjadi penyebab kami tetap di sini? Nah, pelayanan ini adalah pergumulan kami sebelum menikah. Oke. Sedikit cerita, ketika kami sebelum mengambil komitmen untuk menikah, kami mengambil satu keputusan untuk 2 puasa. Dalam 10 hari itu kami 2 puasa walaupun 2 puasa rantai ya, kami 2 puasa. 1 minggu kemudian Tuhan buka jalan gitu ya. Dan Tuhan buka jalan, Tuhan kasih tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan kasih tempat ini untuk kami melakukan satu terobosan di sini. Nah, apa alasannya kami tetap bertahan di sini? Karena Tuhan. Yes. Karena Tuhan ya, benar-benar karena nggak ada alasan lain ya, karena Tuhan ya. Oke. Misal nih suatu saat ini kita berandai-andai ya Kak ya, suatu saat kalau memang Kak Rudi atau Kak Dorcas sudah stop pelayanan, mungkin ya kita berharap nggak akan berhenti pelayanan ya, tapi kalau misalnya tidak melayani, sebenarnya apa yang pengen Kak Rudi sama Kak Dorcas lakukan kalau nggak ada pelayanan misalnya, kalau tidak ada pelayanan lagi, nggak melayani lagi istilahnya, mungkin mau jadi pengusaha atau kontraktor atau apa gitu, ada nggak cara kayaknya banyak acara Iya. Mungkin nggak ada lagi ya, mungkin nggak ya ada. memang visinya memang udah pelayanan ya, udah melayani ya. dirinya buat pelayanan. Nah ini tadi kita udah ngobrol ya dari awal sampai akhir tentang pelayanan dan tentang kehidupan. Ini mungkin yang perlu kita buka ya teman-teman. Pernah nggak sih mungkin masa mudanya saya pengen tahu, kan kita ngelihatnya mungkin kita taunya kan Kak Rudi baik, Kak Dorcas baik, ada nggak masa-masa Kak Rudi sama Kak Dorcas itu yang
boleh dibilang bandel, nakal gitu. Ada nggak sih? Ada nggak momen itu di Ya kehidupan ada. mereka? Kalau saya masalah Boleh di-sharing kan? masalah gitu ya ada ya. Oke. Apalagi kami tinggal di panti. Oke. Kalau tinggal di panti ya namanya sawahnya orang, ditanam apapun ya dibobol ya sih. Ya kan? Ngambil tanpa Nah, minta tanpa izin. minta izin. Dan itu pun saya yang komandonya. Akhirnya bagi angkatan-angkatan kami itu Oke. satu kenangan yang indah, tapi kenangan yang indah itu yang tidak bagus maksudnya. Oke. Karena ngambil milik orang lain, Oke. mengambil hasil orang lain Oke. tanpa harus izin, tanpa harus permisi. Tapi di balik itu semua ya apa ya? Kenangan itu ya memang tidak bisa dilupakan ya. Iya, Kalau betul. kami yang khususnya pernah tinggal di asrama, karena beda orang yang tinggal di asrama sama di luar itu kenangannya lebih enak di asrama. Ya kalau kenangan yang lainnya nggak ada lah. Yang nakal ya pasti ya di lingkungan asrama itu kenakalan kami. Ngambil tadi ya. Kalau Kak Dorcas ada nggak? Ya ada sih gitu ya. Ya namanya juga anak sekolah ya, pemudi gitu ya. Ya namanya yang berkembang gitu ya, maksudnya berkembang semuanya gitu ya. Ada sih, ada. Waktu itu kan saya itu kan peraturannya apa ya, ketat sekali dalam keluarga gitu ya. Kalau mau keluar itu mesti pamit, terus orang yang Izin datang gitu ya. orang yang itu harus diizinin Izin, sama oke. gitu. Terus jam 7 malam itu harus sudah di rumah gitu kan. Iya, jadi maksudnya nggak bisa sembarangan keluar gitu kan. Nah, suatu saat itu hari Minggu gitu ya. Bagi saya kalau udah ngajar sekolah Minggu itu saya nggak mau ibadah umum lagi waktu Oh, gitu. itu. Nah, waktu itu saya udah menjalankan tugas saya jadi guru sekolah Minggu, dan teman-teman sekolah ngumpul nih di rumah gitu, di rumahnya gitu ya. Ya namanya juga anak-anak apa ya, anak-anak sekolah mau kumpul kemana, jalan kemana gitu. Nah saya pamitan lah sama opa oma mau belajar mau belajar, ternyata tidak, ngumpul sama teman, pergilah ke sana, dia berbohong gitu sih. Itu masa-masa kelam ya. Iya. Bukan kelam ya, bukan kelam ya. Kata Kak Rudi masa indah itu. Gue bingung indahnya di mana gitu. Tapi ya itulah, mungkin setiap kita pasti punya lah masa lalu yang perlu kita perbaiki gitu ya. Jadi pelajaran ya, bukan kita melihatnya suatu hal yang kita perlu sesali, tapi jadi pelajaran buat kita ya. Oke, pertanyaannya bukan pertanyaan lagi. Ini mungkin saya kan sering dapat tagline dari Kak Rudi, senyummu sukacitaku. Nah, kata-kata itu dapat dari mana sih Kak? Nah, kata-kata terngiang-ngiang. itu dari teman angkatan saya. Oke. Dia juga punya mutu seperti itu. Akhirnya itu menjadi motivasi saya. Ternyata ketika kita masalah apapun yang harus dihadapi, ketika kita tersenyum maka ada sukacita tersendiri. Wow. Ya kan? Ya. Jadi sampai sekarang mau di FB mau di apapun ya kata-kata itu sudah ada. Sukacitaku. Ya. Mau kadang sama istri ada yang komen ya tetap tersenyum aja. Kalau Kak Dorcas sendiri punya tagline nggak? Apa ya, kalau saya sih selagi bisa kerjakan. Selagi bisa kerjakan. Kalau saya kan makan untuk hidup. Oh, iya. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan loh ya, jangan salah loh ya. Makan rohani, makan jasmani gitu maksudnya. Enggak. Tapi selama kehidupan ini ya, mungkin dari kecil sampai gede ini, ada nggak momen yang bener-bener Kak Rudi atau Kak Dorcas ingat yang bener-bener pertolongan Tuhan, yang pasti ditolong Tuhan ya selama hidup, tapi ada nggak satu atau dua momen yang bener-bener Kak Rudi ngerasa, wih ini Tuhan tolong banget aku, mungkin waktu kecelakaan atau ada kejadian apa gitu, ada nggak yang bener-bener nancep sampai sekarang masih terngiang-ngiang sampai bener-bener momen itu nggak bisa dilupain, ada nggak? Ada. Oke. Kalau saya sejak lahir, karena kan kami diambil dari rumah sakit. Oke. Dan sampai sekarang pun saya sudah berkeluarga tidak tahu orang tua ya. Oke. Masih orang tua yang melahirkan saya. Tapi satu hal waktu Daud berkata bahwa sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan tidak. Yes. Nah, itu satu hal yang luar biasa buat saya, bahwa cinta Tuhan itu lebih besar. Yes. Maksudnya begini, walaupun saya dilahirkan di dunia tanpa melihat orang tua yang kandung, tapi Tuhan sudah berikan orang tua yang lebih dari itu. Yes. Lewat Bapak Ibu Gembala, yaitu Om Denny. Ya walaupun masih ada rasa cemburu, walaupun saya bisa dikatakan ya memang masih anak angkat posisinya, tapi saya merasa itu harus dihilangkan. Saya tetap anak mereka. Yes. Ya walaupun sudah dihitungannya
masih tetap hitungnya sebagai pengerja, walau hitungannya sebagai anak pun iya. Secara manusia pun kalau saya mau bilang iri ya iri, saya kan anak, kenapa harus saya mengerjakan itu? Tapi saya melihat bahwa ternyata Tuhan lebih dari itu semua. Makanya itu momen yang saya tidak pernah lupakan, bahwa apapun yang orang lain mau katakan tentang orang tua saya, tetap Tuhan tetap pelihara saya. Yes, gitu. Cintanya Tuhan nggak terbatas. Ya, itu. Kalau Kak Dorcas sendiri ada nggak? Berbicara tentang pertolongan Tuhan banyak ya. Iya. Tapi satu hal yang tidak akan pernah saya lupa dalam kehidupan saya ini tempat pelayanan ini. Oke. Bagaimana Tuhan itu buka jalan gitu ya. Disitulah pertolongan Tuhan itu nyata. Kami tidak tahu, yang penting yang kami lakukan Tuhan, kami berserah gitu. Nah, sebagai hamba Tuhan, kedepannya apa sih gitu, selain pelayanan, melayani gitu. Setelah nikah mau kemana gitu ya. Nah, yang namanya hamba Tuhan ya, tempat pelayanan itu penting. Itulah maksudnya Tuhan adakan yang bagi kami ya. Mungkin ini ada iya, tetapi bagi kami Tuhan adakan yang tidak ada menjadi ada gitu. Itu sih. Oke, puji Tuhan. Mungkin ada nggak ayat atau apa ya, kayak prinsip nilai-nilai yang Kak Rudi sama Kak Dorcas pegang sampai detik ini yang membuat Kak Rudi tetap kuat, tetap ada di posisi untuk melayani? Ada nggak ayatnya gimana Kak? 1 Korintus 15 ayat 58. Apa itu? Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab engkau tahu dalam persekutuan dengan Tuhan yang kalimat terakhir, jerih payahmu tidak sia-sia. Itu yang menguatkan saya sampai sekarang, dan ayat itu yang menjadi motivasi saya. Melayani tidak harus dengan perhitungan, karena jerih payah kita tidak sia-sia. Betul. Ayat itu benar-benar kuat, menguatkan banget ya. Meskipun ada mungkin khawatir ya, kalau sebagai motor mungkin kita tidak ada pemasukan yang tanda kutip pasti ya, tapi di situ kita tahu bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Kak Dorcas sendiri? Ada Ibrani 13 ayat 5 bagian B. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Intinya apa? Bahwa Allah yang saya layani, Tuhan yang saya sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan. Walaupun mungkin suami meninggalkan pergi kemana gitu ya. Jalan-jalan. Maksudnya ke sekolah gitu. Tetapi Allah yang saya sembah, Allah yang saya layani itu adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan sedetik pun. Iya. Puji Tuhan. Terakhir pesan buat generasi muda ya, anak-anak muda di dimanapun berada, ada nggak pesan buat mereka? Oke, sebagai anak muda, pemuda-pemudi dimanapun berada, saya juga pernah muda. Yes. Tetapi gini, serahkan masa mudamu kepada Tuhan. Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita sebagai anak muda. Sebagai anak muda iya banyak kemauan, banyak keinginan, banyak kerinduan. Tetapi satu hal, serahkan semuanya itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak di dalam kehidupan kita. Kalau dia mungkin? Kalau buat saya, jangan pernah berhenti untuk melayani. Apapun pelayanan itu, mungkin kita nanti cuma terima tamu, mungkin kita cuma ngepel. Pokoknya intinya jangan pernah berhenti untuk melayani. Dimanapun, mau itu nanti di pekerjaan, di rumah, di pelayanan, tetap setia. Karena pelayanan itu tidak terbatas karena pelayanan intinya itu tidak terbatas. Pelayanan itu kan seperti intinya untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Itu yang penting ya. Oke, thank you ya Kak, luar biasa, menginspirasi banget hari ini. Saya banyak nilai yang kita dapat hari ini ya. Salah satunya yang saya dapatkan bahwa jangan pernah berhenti untuk melayani, yaitu penting. Jangan pernah khawatir karena Tuhan akan menjaga hidup kita. Amin. Apapun yang kita harapkan selain sama Tuhan, maka hidupmu akan dibuat berhasil. Amin. Thank you buat semuanya yang sudah nonton kita, dan kita akan kembali ke episode berikutnya yang pastinya tetap di Breakthrough Podcast. Tuhan Yesus memberkati.